Pak Maitreya. Yang di Odeon itu kan? Betul, di kelenteng di Odeon itu. Itu tuh pusat ya? Itu pusat. Oke. Ada pusat, ada dua. Yang satu di Dharma Ratna di dekat MY. Oke, ya. Yang satu lagi di situ di Odeon. Oh iya. Terus? Nah dari situ SD berlanjut, SMP berlanjut, SMA berlanjut. Alhamdulillah saya memberanikan diri untuk kerja keluar kota Sukabumi. Nah sebelum kerja nih, kan katanya ada masa-masa di mana istilah zaman sekarang itu broken home ya. Ya. Boleh dong kita cerita sedikit privasinya Koko seperti apa sih? Karena gini, banyak sekarang di Gen Z khususnya ya, yang menjadikan pembenaran bahwa anak-anak yang broken home ini menjadi tidak baik, menjadi tidak benar, menjadi hidupnya yang kacau balau. Nah, saya kan melihat dari Koko sendiri tidak seperti itu, ya kan. Secara saya tahu Koko ini lahir dari keluarga yang broken home juga. Boleh dong cerita sedikit di masa kecilnya Koko seperti apa sebelum ke kerja ya, sebelum ke gede. Oke. Jadi dari SMP menuju ke SMA itu terjadi sebuah permasalahan, yaitu cerainya ibu bapak saya. Oke, divorce ya. Ibu bapak saya cerai. Dari SMA itu saya sedang mencari jati diri ya. Jati diri, anak muda sedang mencari jati diri, cemburu dengan keluarga lain, yang lain itu harmonis gitu ya. Itu usia berapa? Sekitar SMA kelas 1. Oh, jadi orang tua berpisah itu SMA kelas 1. SMA kelas 1. Tapi dari SD, SMP sampai ke itu masih ada momen-momen manisnya ya, ada golden momennya lah ya, masih bersatu, masih oke. Terus betul, SMA mulailah terjadi perceraian. Bapak saya pindah ke Odeon dengan saya, ibu saya pindah ke kampungnya di Cimahpar. Gitu. Adik saya dengan ibu saya, bapak saya di Odeon dengan saya, berdua saja. Iya, jadi masing-masing satu bawah satu ya. Betul. terus dari situ SMA terus sampai lulusnya. Sedih lulus orang tuanya komplit. Bapak saya itu seorang pekerja di toko sembako, Rakasa di pasar. Dia pergi berangkat kerjanya pagi sekitar jam 7, pulang jam 8 malam. Sampai ketemu dengan saya itu malam kalau saya belum tidur. Perpisahan sekolah, saya pun cuma diantar oleh om. Oh, jadi bapak nggak bisa ikut hadir. Mama pun begitu, karena terpisah jarak itu ya. Jarak dan waktu. Betul. Dari situ lah. Nah, saya memberanikan diri kerja ke Jakarta. Itu dari beres SMA tuh. Beres SMA. Udah sendiri di Jakarta. Saya tahu di Jakarta banyak saudara dari bapak saya. Saya nggak berani ke sana. Udahlah, biarin saya mau menguji mental saya. Hidup di kota orang tuh siap nggak tanpa keluar. Sudah senekat itu ya? Sudah berarti 17-18 ya? Iya, 18-an. Jadi nggak melanjutkan kuliah, tapi langsung hijrah ke Jakarta untuk mencari pekerjaan. Itu belum mualaf ya? Belum. Itu posisi masih agama Buddha saya. Dan pertamanya memang sebelum ke Jakarta saya minta kuliah. Pak, saya bilang saya mau lanjutin gini. Papa, kamu itu masih pas-pasan untuk menafkahi kamu. Papa ngomong gitu, saya pun nggak tega. Ya lah, saya bilang berangkatlah ke Jakarta. Sebelum berangkat ke Jakarta kan ini, ada nggak sih masa-masa ya boleh dibilang lah yang namanya broken home itu kan kurang kasih sayang ya. Betul. Misalnya contoh kasusnya ini kan Kang Yogi ikut kecelakaan, berarti ada kasih sayang yang sebelah yang tidak ada dari ibu. Betul. Nah, bagaimana sih situasi kondisi waktu itu tuh bisa sekuat itu, atau pernah juga masuk ke lingkungan yang tidak baik? Gimana tuh ceritanya? Alhamdulillah waktu itu tuh masih bisa rem lah saya ya. Cuma memang saya itu dulu waktu pas orang tua sudah bercerai, saya berkumpul dengan anak-anak basket. Jadi ada lingkungan yang positif ya, disalurkan dengan olahraga. Betul, dengan olahraga. Cuma saking cintanya sama basket itu kadang nggak pulang. Nggak pulang ke rumah? Nggak pulang ke rumah, besoknya sekolah.
Gitu. sorenya les eskul Nah itu tuh tidur di mana itu selama? di kelas sama teman-teman sama gitu. guru basket gitu. Oh, oke. Sampai alhamdulillah saya bawa ini dapat kejuaraan bawa nama baik Sukabumi. Di BPK itu? Iya di BPK Oh, itu ke Bandung, Jawa Barat. Provinsi ya? Iya provinsi Jawa Barat juara 2. Jadi dari situ tetap lingkungannya Positif. masih Ya. bisa memprotek diri ya, Ya, tidak betul. menjadikan alasan, gua nggak ada ibu nih, gua begini-begini enggak ya? Enggak. Memang Terus ngedrak apa, nah itu enggak ya di Jawa ya? Oke. enjoy. Apa sih iya? Ngerokok iya, ngerokok wajar lah, standar lah kalau ngerokok ya. Ngerokok sih iya, Intinya enggak yang aneh-aneh gitu ya. Betul. Waktu itu masih udah punya pacar belum sih? Udah. Udah. Oh, udah jadi lagi ujung-ujungnya. Chinese lagi. Oh gitu. Chinese. Oh gitu. Terus. Anak pendeta GKI. Oh luar biasa. Nah. Terus sampai gimana? Pendeta GKI. Nah itu kan masih budak kan, iya. ya kan. Udah cerai segala macam, SMA beres. Udahlah saya bilang saya harus kuat mental berangkat ke Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Ketemu dulu dengan Apak itu bahasa Chinese kakaknya papa. Okay. Sebelum ke Jakarta. Iya, ketemu dengan papanya papa. Ya ketemu disuruh ke rumah tante saya di Jakarta, dikasih alamatnya. Cuma saya bilang iya aja padahal nggak kesana. Nyampe ke Jakarta itu saya ketemu dengan teman saya yang ngajakin kerja di distributor Philips Kuningan. Dari situ, ayo udah kerja. Kerjalah saya, tidur di situ, makan di situ. Bulan pertama itu karena saya tidak memegang uang spesial pun ikut makan tidur sama teman. Sebelum kerja ya? Iya sebelum kerja. Dan itu benar-benar lost contact sama ibu. Lost sendiri? contact. Sama ibu sama bapak. Bapak waktu itu nggak megang HP, sampai sekarang juga nggak megang HP. Oh, terus komunikasi gimana? Ya kalau ketemu aja komunikasi. Oh jadi kalau pulang baru ketemu. baru bisa ngobrol gitu ya, di talk ya. Iya. Oh gitu, jadi selama di Jakarta bener-bener pure modal nekat. Betul. Tanpa Modal mengandalkan keluarga, Mengandalkan bekal keluarga. orang tua dan Betul. sebagainya ya. Rindu dengan orang tua pasti jelas. Iya. Kita hidup di kota orang lain, hidup keras di Jakarta itu hidup keras. Kadang Dituntut betul. dengan begitu-begitu ini ya. Keras banget ya. Keras banget. Kita kadang malu tinggal sama temen, ya ikut sama temen gitu kan, tapi mau gimana lagi? Kerjalah. Pernah nggak sih ada rasa kalau misalnya sendiri nih lagi menyendiri Iya. gitu kan, dengan kondisi yang waktu itu seperti itu, makan aja numpang sama orang, Iya, kan iya. hidup aja masih di rumah orang ibaratnya. Ada nggak sih rasa putus asa atau protes gitu nih dengan keadaan Oh, gua kok jelas. gini? Iya, Ada jelas. ya, itu berkecamuk ya pastinya. Ya. Berkecamuk teman-teman saya pada kuliah, ya kan, saya enggak. Teman-teman saya pada sukses kerja, udah pada kerja, orang tuanya masih bahagia, dua-duanya, Masih lengkap, iya masih lengkap, masih memberi support pada anaknya. Saya sendiri pun nggak ada support dari orang tua, Baik dari ibu, dari bapak dari juga ibu, tidak dari ada bapak. ya. Bapak cuma taunya ke Jakarta mau ke rumah om. Udah di Jakarta ternyata kan bertahun-tahun, ada setahun lebih. Gitu kan, rindu sih ada jelas, namanya kerja itu. Ibu nggak ada sama sekali niatan menghubungin Koko gitu? Nggak ada. Nggak ada sama Nggak sekali, bener-bener lost contact ya? Nggak ada, lost Pada saat Sukabumi itu kecil loh ya. Lost contact. Iya. Saya Terus adik sendiri ada umur sih nggak ada? enggak Kehidupan adik gimana? Sama nggak sih dengan Koko? tahu. Bener-bener nggak tahu sama Benar-benar sekali? nggak tahu sama sekali. Saya ketemu Irga tuh ya itu udah malam. Oh ya Allah, oke. Irga, ya, kita nggak ngomongin adik sendiri, cuma ini kenyataan. Irga broken home, ya full batik. Oh beda dengan Beda. Rako ya? Full Oh batik. jadi beda-beda ini, Beda jalan. beda didikan, beda jalan. Beda genre. Beda genre. Oh gitu. Terus tapi sebagai kakak nih Iya. ke adik lah, pas melihat itu nih, kita flashback dulu ke belakang Iya. banget ya, pas melihat itu seperti apa perasaan yang ada di SMA itu saya nggak ketemu sama adik. Saya berapa tahun sih selisih beda usianya dengan 2 tahun. 2 tahun. Berarti Koko kelas 3 dia kelas 1 dong. Iya, betul. Berarti masih ketemuan dong di sekolah? Enggak, beda sekolah. Beda sekolah. Oh. Dia itu di KB Kehidupan Baru. Oh, SMA. oke. Saya di BPK Penabur. Iya, oke. Gitu kan. Nah, Jadi benar-benar udah dipisahkan ya, iya udah betul. dipisahkan. Saya waktu mau kerja di Jakarta itu sebelumnya ketemu dengan om saya itu memang memarahi saya. Kamu itu anak paling besar yang bisa ngurus orang tua.
gitu kan, yang biasa mengurus meja sembayangan, disebutnya dialog, meja sembayangannya keluarga dari Chinese. Kamu katanya, terus kamu mau keluar gimana kamu itu? Jadi diprotes ya, seperti protes keluarga. Ya udah sana, yang penting kamu bisa ngurus diri kamu sendiri. Itu pas berangkat kan benar-benar dari ibu sendiri tidak ada perhatian, betul. Bapak pun kondisinya masih seperti itu. Bawa bekal berapa itu ke Jakarta? Waktu itu cuma bawa 42.000. 42.000 Naik bis Kampung Rambutan 20. dengan niat mau, istilahnya kalau bahasa Sundanya membara ya. Betul. Betul. Jadi benar-benar gue mau berhitung nih, gue mau fighter nih di Jakarta hanya modal 42.000. Karena saya Cuma percaya. dengan apa itu 42.000? Nah, karena teman saya bilang, pokoknya lu sampai sini aman. Saya pegang omongannya. Oke, teman basket. Oh, jadi dia kuliah di sana. Kuliah di sana. Okay. Teman saya kuliah ya saya kerja gitu kan. Saya kerja di orang tua teman saya. Itu di gudang Philips itu. Gitu kan. Ya udahlah kerja, keterima tidur, makan, ikut sama teman. Bener-bener ditanggung. Bener-bener ditanggung, malu iya, sedih iya, dimana ketika hari Imlek keluarganya mereka pada ngumpul, saya di kamar aja. Nggak pulang, nggak niat pulang. Nggak punya uang, kan belum kerja posisinya bulan pertama itu. Tapi di situ kamu terus berjuang mencari pekerjaan. Nggak diem, maksudnya nggak hanya makan di situ doang gitu kan. Nggak, tetap kamu mencari keluar uang dari ya. rumah teman saya, nggak bawa uang spesial pun, yang penting bawa lamaran. Jalan. Di Jakarta loh ya, halo. Terus? Ya ditodong itu udah biasa. HP kan menjadi korban. HP. Mana dompet katanya? Kasih aja dompet. Pas dilihat cuma 5.000, dibalikin lagi dompetnya sama yang lagi. Sama yang begal. Terus sampai pernah ngalamin itu ya? Gitu. Itulah kerasnya di ibu kota Jakarta ya. Lukanya pun masih ada di paha kanan saya. Sisa robek. Sempat ini Celurit, ya. Jadi mama pun kaget ketika melihat pas udah malam itu kenapa ceritain saya tuh di Jakarta gini. Nah sebelum di situ saya dapat kerjaan, kata teman saya udah aja loh saya nyari kerjaan, kamu ikut sama si papa aja. Ikutlah teman saya yang dari awal itu. Betul, ikutlah sama orang tuanya saya kerja di gudang distributor Philips Lampung. Itu deketan sama kontrakan apa, rumah atau sama rumah? Oh, rumah. Jalan lah sekitar 10 kilometer ada, setengah jam gua dari rumah dia. Jalan. Dan pulang pergi kadang pergi pagi, pokoknya 6:30 tuh harus sudah berangkat dari rumah. 6:30 pagi. Iya, jam 7 tuh pasti udah nyampe, fingerprint, kerja gitu aja. Pulang. Nggak ada orientasi gaji gue berapa, nggak ada, yang penting kamu masuk. Kerja dulu, pengen tahu dulu. Iya. Gaji berapa? Ya kan biasa kan kalau namanya kerja bergening dong, gaji berapa, nah gitu semua. Ini enggak ya, yang penting kamu dapat peluang, kamu ambil. Punya kerjaan di Jakarta, ada peluang daripada saya nganggur tinggal di rumah orang. Yang penting saya kerja dulu. Itu berapa lama itu tinggal di rumah teman itu? Itu 2 bulan pertama aja. 2 bulan. Jadi 3 bulannya saya ngekos. Oh, mulai kerja dong. Mulai kerja. Karena udah dapat gaji, kamu akhirnya keluar. Tapi keluar dengan baik-baik ya, dengan baik-baik. Ya. Kerja masih kerja sama dia, sama orang tuanya, cuma beda tempat tidur, makan. Bulan ketiga mulailah saya menerima gaji saya. Saking ya gaji karena masih minim. Berapa itu kira-kira pertama masuk ke gajinya? 2.800.000. 2.800.000. Di Jakarta lah ya. Di Jakarta. Dengan uang segitu ya, belum kos, belum segala macam. Betul. 2.800.000 waktu itu ngekos sekitar 750 kalau saya kadang beli orek tempe yang kering, beli nasi padangnya. Kalau pagi dimakan setengah hari buat nasi padang suka banyak ya kalau dibungkus ya. Betul. Jadi itu dijadikan 2 kali makan. Betul. 2 kali makan. Karena di tempat kerja ini nggak ada jatah makan. Nggak ada jatah. Jadi kita dari uang itu. Iya betul. Terus? Nah,
selama 4-5 bulan gitu terus. Jadi benar-benar harus nge-manage uang itu ya sebisa-bisanya. Keuangan saya biar punya modal untuk pulang, bawa pulang ke rumah. Gitu. Dan itu sama sekali belum ada ngasih kabar bahwa ini saya udah kerja, belum. Pak, Bu, belum ya? Nggak sama sekali nggak ada komunikasi. Dari semenjak dari Jakarta sampai kamu kerja nggak ada sama sekali komunikasi. Bapak saya tahunya ke rumah om saya dan bapak saya kan posisinya tidak megang HP. Iya. Nah, terus keluarga nggak ada yang kepoin kamu dari baik dari keluarga bapak dan ibu nggak ada yang gini sih ini gimana itu nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Oke. Nah, jadilah ketika saya menikmati kerja di situ, mungkin di situ turunnya hidayah. Saya kenal dengan semua para pekerja, termasuk kepala gudang yaitu Ibu Susi namanya. Ibu Susi itu beliau setiap malam Jumat rajin ngaji. Rajin ngaji, saya menikmati di situ. Di situ saya menikmati. Cuma ada satu hari beliaunya ada di kantor. Cuma beliau tidak mengaji. Ibu Susi itu Islam ya? Ya Islam. Saya tapi nanya. kerja di corporate Chinese ya. Saya nanya, Bu, tumben nggak apa itu baca Quran? Oh ngaji Pak. Iya. Saya lagi halangan. Kenapa halangan apa? Ya kan kalau wanita mah ada haid. Oh iya, saya bilang. Bulan. Oh sampai begitu ya Bu. Iya, kalau kita lagi ada halangan itu para wanita tidak boleh memegang Al-Quran. Sampai begitu, saya langsung sampai begitu istimewa menghormati kitabnya sendiri. Saya dulu Bu, mau kamu udah mandi junub atau belum, lagi halangan atau belum memegang kitab ya megang Tripitaka ya Tripitaka ya pegang aja, baca aja. Kamu mau mandi atau belum nggak ada larangan gitu kan. Nah, di situ sampai Bu hebat gitu. Signifikan perbedaan. Iya, beda sekali. Pantesan Ibu kalau mau menghadap Tuhan ibu bersih seperti mandi. Oh itu wudhu Pak katanya. Jadi kamu tuh ngepoin si Ibu Susi ini. Iya. Tanpa nggak ada niatan kan waktu itu belum ada niatan untuk hijrah kan. Belum ada niatan. Lebih kepada ngepoin aja. Kenapa sih Ibu? Karena kamu nyimak ya kan berbulan-bulan. Gitu saya bilang. Terus Bapak kok agak tahu? Iya, ibu saya Muslim, bapak saya yang Buddhis. Oh begitu Pak katanya. Senang kayaknya kalau misalnya bapak masuk Muslim, ibu bapak kata si Bu Susi. Ya mungkin Bu, saya bilang bapak selama ini kalau di Jakarta aktif di keagamaan mana? Saya selama di Jakarta nggak pernah ikut kegiatan agama. Jadi semenjak dari Sukabumi hijrah ke Jakarta itu kan giat banget ya, aktif banget ya sebagai yang tadi itu yang apa namanya? Nah, pas setelah di Jakarta benar-benar stop dari segala kegiatan keagamaannya. Stop betul. Dari situlah mulai namanya bimbang. Saya itu arus hidup saya itu mau dibawa kemana? Di Jakarta itu teman-teman saya yang dulu basket, udah kacau, udah ngajakin kembar, Pak Alexa segala macam. Saya bilang kalau saya punya uang, ayo. Posisi di Jakarta, anak rantauan, spesial pun punya gaji. Berarti ada untungnya ya, nggak ada. Ada untungnya nggak ada duit. Jadi mau protek diri gitu. Punya gaji untuk itu makan, tidur, hidup kita di kota orang. Nah, dari situlah. Jadi benar-benar nggak terkena virus teman-teman ya, gitu. Karena kamu sadar diri ya, gua gitu, gua nggak buat jajannya bisa buat hal-hal yang begitu no budget ibaratnya kan gitu. Oke. Pas-pasan dari situ. Ya teman saya ada yang kena cowboy segala macem. Saya bilang sayang sekali dari itu. Nah dari situ jadi renungan buat saya. Berarti seseorang itu harus memegang agama. Biar punya pegangan hidup, jalur hidup. Saya harus lari kemana yang benar menurut agama. Ini luar biasa ya cerita Kang ini. Misalnya gini loh, dari kecil sudah diterpa ya, sudah diterpa dengan kondisi ibu bapak yang mungkin sederhana, tapi kayaknya tetap menjalani hidupnya yang flat aja, nggak aneh-aneh. Udah diterpa lagi dengan divorce, berantakannya orang tua, tapi tetap juga dia masih dilakukan. Ini luar biasa banget loh. Ini jarang-jarang loh seperti ini. Terus gimana? Dari situ ketika
Ibu Susi itu beres mengaji, saya bilang, Bu, kalau menurut Ibu, agama Ibu seperti apa? Oh, jadi dari situ kamu mulai benar-benar mendalami itu lewat Ibu Susi ini? Iya, saya kepo, otomatis kepo. Ibu begitu tenangnya, saya bilang, ketika Ibu mengaji, Ibu apa itu namanya, sholat ya Bu ya? Iya, Ibu sholat, terus Ibu begitu tenangnya menghadapi kehidupan ini. Itu Pak, sholat itu tiangnya agama. Ketika kamu meninggalkan sholat, kamu akan berantakan kehidupanmu. Di situ kena lagi saya. Jadi pikiran, udah anak broken home itu kan butuh perhatian. Iya, butuh sentuhan. Butuh sentuhan, lembut. Iya. Ya kan? Dan Ibu Susi ini seperti malaikat tak bersayap ya, tiba-tiba jadi kayak ibu sendiri. Ya, tiba-tiba hadir di kehidupan kamu yang notabene sudah ditinggalkan oleh ibu bapak, nggak ada perhatian, nggak ada sama sekali ya. Benar-benar nggak ada sama sekali kan? Nggak ada sama sekali. Nah, dari situ bimbinglah saya Bu masuk muslim. Yang benar Pak. Aduh, saya sampai merinding. Yang benar Pak katanya. Ya kalau nggak gini saya mau megang agama apa saya di Jakarta. Saya bilang, Pak maaf, Bapak megang agama muslim itu bukan hanya di Jakarta. Digituin sama Bu Susi. Selama hidup Bapak nanti sampai akhir, sampai wafatnya Bapak, kita semua pasti wafat. Nanti sampai wafatnya Bapak harus megang syahadat Bapak. Saya bilang, ya nanti dulu, saya pikirin dulu. Saya bilang gitu kan. Besokan harinya, malam-malam saya merenung. Iya juga, saya selama ini agama Buddha kewihara enggak. Iya, makanya saya mau tanya itu barusan. Ini agak-agak ini ya, agak sensi nih. Nah, secara agama Buddhis ya, kalau kita kan dalam sehari 5 waktu ya, ada kita ada vertikalnya, kita menghadap Allah gitu. Nah, untuk di Buddhis sendiri ada nggak sih dalam seharinya ada seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Nah, dari situ kan kamu nggak pernah kan? Iya. Berarti benar-benar lost dong ya, benar-benar dari lost yang namanya Tuhan kan semua sama, kan satu gitu kan. Nah, itu terus gimana? Dari situ, udahlah saya bilang saya kembali kepada agama ibu saya. Bu, bimbing saya untuk syahadat, saya bilang. Bapak yakin? Berapa hari itu prosesnya sampai dari pertemuan dengan Ibu Susi sampai ke minta syahadat itu berapa hari? Hampir seminggu itu. Dari Cepet Ibu ya? Susi ngaji, itu sampai saya galau, kalau kata anak sekarang itu galau. Seminggu itu baru saya minta Ibu Susi lagi, Bu, bimbing saya baca syahadat itu. Aduh ya Allah, kok saya bingung ya? Bapak pulang dulu aja ke Sukabumi, kabarkan orang tua Bapak siap nggak menerima anaknya untuk pindah agama. Oh, misalnya seperti itu. Kalau ibu saya mungkin menerima, saya bilang. Kalau bapak saya yang saya takutkan. Oke. Karena kamu selama ini hidup sama bapak kan. Betul. Jadi beban moral banget ya. Terus saya pulanglah ke Sukabumi. Posisi belum memutuskan cut kerja itu. Pulanglah ke Sukabumi dulu untuk sesuai arahan Ibu Susi ini. Betul. Ketemuin orang tuamu. Ya udah. Saya ketemu dulu sama ibu. Waktu itu udah survive dong ya, udah punya bekal ya buat pulang ya. Udah berjalan berapa bulan kerja kan. Terus mau ngebanggain diri nih. Gue udah mampu nih. Jakarta nih, gue kerja nih setahun lebih nih kan. Punya bekal kan. Punya bekal, pulang ke Sukabumi ke ibu dulu. Masih sedih. Digoreng dadakan. Sedihnya mungkin kamu kemana aja selama ini? Kamu kemana aja selama ini? Nah, ketika ibu saya pulang, saya melihat ada seorang laki-laki berkumis botak di rumah nenek. Saya nggak nanya ke ibu, yang penting saya cuma ngasih tahu, Ma, Koko mau masuk muslim. Kamu dididik sama siapa mau masuk muslim, katanya. Ya kehidupan aku di Jakarta menuntun saya untuk mau masuk muslim, karena kalau tidak megang agama saya di Jakarta itu pasti goyang. Oh ya, nanti sama mama dibawa ke pesantren gitu. Nah, saya nanya ke nenek, Nek, hari itu siapa? Itu bapak tiri kamu. Wah, shock saya. Belum bisa menerima bapak saya masih ada kok. Shock saya. Aduh, udah punya bapak tiri, kapan nikahnya? Sabar pun nggak nyampe. Nah, itu ya, sebagai anak merasa tidak dihargai dan tidak diakui gitu. Saya kenapa mama nggak bilang kalau mama itu udah nikah lagi? Ya, karena mama kan juga manusia
manusia biasa, punya kebutuhan. Kamu udah dewasa, kamu pasti ngerti. Mama butuh ada yang nafkahi. Ketemu sama si Irga ya pelukan. Nah itu Irga juga pertama kali saya lihat, bergambar semua badan. Berubah ya. Berubah. Pulang ke Sukabumi itu dalam jangka seminggu, pokoknya Irga tuh pulang subuh keadaan mabuk segala macam. Berbeda 180 derajat dengan Kang Irga. Saya sampai jadi mikir, kalau saya nggak pegang agama nggak akan jauh dari Irga. Iya. Pasti begitu. Pasti begitu, betul. Nah, sampai kasarnya sepasar Ramayana tuh kenal sama si Cacing, si Irga, adik saya. Namanya Cacing ya panggilannya ya. Kenal badan kecil. Terus Nah dari situ saya ke Odeon, ketemu dengan bapak saya dengan waduh deg. Ini bakal nerima kan nih? menyampaikan itu ya. Betul, ini bakal nerima kan nih? Kalau dalam hati saya sih nggak akan nerima nih. Dan ya udahlah ketemu dulu Pak. Lu teh kemana aja? Bapak sakit, lu nggak akan tahu katanya. Setahun ini kemana katanya? Kan ke Jakarta deh kemarin. Oh kirain katanya. Sehat sih om katanya, siapa sehat katanya. Sehat saya bilang. Padahal nggak ketemu ya sama ketemu. Sehat, padahal nggak ketemu saya bilang. Ya udah gitu. Pak mau ngobrol? Ya oke. Ngobrol apaan? Malam nih. Minum dulu deh sebelum Ya, okay. sebelum ke ngobrolan malam. Deg-degan dong dari situ ya. Nah deg-degan. Pas udah dibuka, saya di Jakarta banyak belajar. Oh itu prolog. Banyak belajar kehidupan yang begitu berat. Saya bilang, iya di Jakarta itu nyoba mental kamu kuat ya. Tapi kan lu tinggal sama apa lu gimana kan? Enggak, kemarin itu saya tinggal sama teman saya. Maksud marah, naik. Tadi bilangnya ke om lo, sekarang kenapa bilangnya iya di om cuma sebentar saya bilang. Tinggalnya bohong, bawa untuk kebaikan. Nah, tinggalnya sama temen. Soalnya masih nggak nerima kalau anaknya tinggal di Jakarta tanpa saudara, takut. Iya. Naluri seorang ayah lah, Iya. gitu kan. Nah dari situ, kayaknya karena Irgi udah dewasa, wajib Irgi memilih agama. Dia langsung to the point. To the point. Oke. Bolehnya kalau Irgi masuk Islam. Di situ ada om saya. Boleh sebut namanya? Boleh silakan, boleh. Namanya Budi Cung. Oh oke. Budi Cungnya terkenal banget di Sukabumi. Siapa yang ngalah Budi Cung ya? Tangannya udah sampai ke pipi saya. Pukul maksudnya. Ya, gampang. Apa segala macam lah pokoknya. Dari situ berita itu si papanya, berita itu nyampe ke si mamaku nangis. Saya dari kecil nggak pernah nampar anak. Saya masuk Islam, terus saya bilang lagi ke bapak, saya masuk Islam itu menurut hati saya, bukan disuruh sama si mama. Bukan karena apa-apa. Bukan karena apa-apa. Karena siapa ya? Lu udah dewasa, lu pergi dari rumah ini. Kata bapak. Bawalah saya 2 tas dengan baju saya. Yang masih sisa-sisa yang dibawa ke Jakarta. Saya sebelum pindah ke si mama karena malu, ini masih kena, masih inget lah anak broken home yang butuh perhatian. Ini kena tamparan karena milih muslim. Luar biasa ya. Tidurlah saya di masjid, tiap masjid di Nyomplong, Masjid Al-Ikhlas. Pak Haji Iwan terima kasih sudah menerima saya. Di Pak Haji Iwan saya ya bebersih rumahnya lah ya gitu kan. Aktif di majelis-majelis Quran yang ada di Sukabumi gitu kan. Alhamdulillah. Sampai tidur di Masjid Agung Kota Sukabumi. Sampai sekarang muadzin ya. Pokoknya anggota DKM Masjid Agung Kota Sukabumi mengenal saya. Sampai satpamnya. Sebentar, itu kejadian ini yang tadi cerita Ya. itu sudah resign dari pekerjaan? Belum. Oh belum. Belum. Oke, itu Nah, belum ya. Waktu belum. itu hanya saran ibu susu menemui orang tua. Nah itu berapa hari tuh nggak pulang lagi itu kerja kan waktu Iya, kerja? hampir seminggu tuh. Seminggu saya udah. Tapi tetap koordinasi ke kantor bahwa saya masih di Sukabumi. Oke. Saya belum sadar posisinya. Cuma baru bilang sama papa mau masuk muslim. Saya bilang sadaplah saya akan di Masjid Agung Itu di Haji Iwan. dengan siapa? Diantar ibu? Enggak, saya sendiri.
karena kabur dari rumah Odeon, diusir. Ibu jadi nggak tahu? Belum tahu. Oke. Nah, belum tahu. Jadi benar-benar kamu baca syahadat itu tanpa didampingi oleh kedua orang tua. Betul. Walaupun ibu setuju niatnya mau bawa kamu ke pesantren, itu kan statementnya ibu kan. Betul. Oke. Nah, Terus itu saya pulang ke Sukaraya, saya pulang ke Sukaraya yaitu untuk minta syahadat. Diantarlah sama ibu ke pesantren di Kapai. Ustadz Iman bersyahadatlah saya. Bersyahadat. jadi waktu itu nggak di Masjid Agung nggak? Di Masjid Agung. Oh, jadi Syahadat dua dulu. kali. Oke. Nah, Di Masjid Agung tanpa kedua orang tua. Tanpa kedua Dan orang itu gimana tua. sih prosedur untuk ya kan kita mengedukasi masyarakat Ya. itu seperti apa sih bersyahadat. proses untuk jadi mualaf itu? Harus ada saksi. Saya itu didampingi oleh saksi, ustadz setempat, sama yang jadi imam sholat. Syahadat bersalaman. Iya. Ijab kabul lah ya. Iya, ijab kabul lah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Dan itu hati kamu sudah mantap. mantap. Itu ketika syahadat pertama kali saya itu merinding seluruh badan. Merindingnya karena mengakui adanya Tuhan di dalam hidup saya. Itu merinding saya menarik waktu pas. Iya. Apalagi kan ustadznya megangnya keras lagi. Iya. Waduh, Nyampe ya. iya, Nyampe kena ke lah. ya. Kena. Nah. Walaupun waktu itu kamu memang benar-benar blank tentang namanya bagaimana itu Islam. Nah, Seperti blank. apa Nah, dan dari sama situ diantar mama ke Rambai untuk di pesantren syahadat lagi, beres syahadat lagi, kata Aiman. Terima kasih Kak Iman, kata Iman, kerja lagi aja. Nanti kalau agama bisa menyusul kamu banyak di sana majelis atau guru ngaji di Jakarta. Nah, nyampe pulanglah saya ke Jakarta. Setelah bersyahadat itu. Setelah bersyahadat saya pulang ke Jakarta. Itu Bapak gimana ceritanya? Belum menerima. Oh, tetap nggak tahu. Apa udah tahu bahwa kamu sudah ijab? Iya, saya kan mau masuk muslim itu. Iya. Bapak ngusir saya. Iya. Ya kan kamu udah syahadat kan? Oh, belum tahu. Bapak tahu nggak? Belum tahu. Belum tahu. Hanya mama ya tahu. Hanya mama Oke. yang tahu. Nah, dari situ berangkat saya ke Jakarta, kerja lagi, ketemu dengan Ibu Susi. Gimana Pak? Alhamdulillah saya udah syahadat. Alhamdulillah. Sekarang Bapak tinggal belajar agamanya. Kan dari mulai kita bertemu dengan Tuhan itu ada tata caranya. Bapak aja mau kerja kan harus wangi, rapi, itu pakai celana rapi katanya. Apalagi ini ketemu dengan Tuhan. Iya juga saya bilang. Gitu kan. Di Jadi Jakarta. benar-benar itu belajarnya dari Bu Susi semua ya. Betul. Ilhamnya, hidayahnya. Hidayahnya turun dari orang mengaji. Oke. Gitu. Dari situlah saya memutuskan untuk resign. Itu dari jeda waktu berapa hari tuh? Cuma beberapa hari baru nyampe ke Jakarta. Alasannya apa yang mendasar? Yaudah gue mau resign aja deh gitu. Nah. Padahal kan, sorry ya, mungkin tabungan pun belum sebesar. Ya kan? Itu apa sebenarnya? Dengan nekat. Kembali ke nekat ya. Nekat saya Datang kan Masuk. dengan modal nekat, sekarang Betul. keluar pun dengan modal nekat. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim ya. ditanya sama HRD cuma satu, kamu mau kerja di mana? Enggak apa, saya nggak mau kerja, saya bilang. Terus mau nganggur katanya. Ya saya mau pulang kampung aja. Oh ya sudah, hati. Udah. Dengan nekat pulang ke Sukabumi, modal seadanya, sisa kemarin itu. Iya. Nah, untuk belajar agama. Di pesantren lah saya pulang ke Rambai, saya ke Ustadz Iman. Jadi bukan pulang ke orang tua, bukan? Bukan, ke Ustadz Iman dulu Tapi saya. mama bapak tahu kamu harus resign, kamu pulang. Nah, udah tahu, udah pada tahu. Oh. Nah, udah pada tahu. Dari situ diantarlah saya ke salah satu pesantren Sukabumi. Gitu. Dari situ pulang ke Odeon tuh kaget papa saya udah pakai sarung, pakai peci. Oh jadi kamu udah setelan apa? Santri ya, Santri. sudah setelah Iya. santri datang ke bapak. Santri. Shock dong bapak. Syongko katanya anak nggak guna. Kalau udah saya bisa menerima kamu mau gimana pun kafir, kamu tetap orang tua saya. Itu mungkin ada batasannya seperti kan kita nggak mungkin kita mencium tangannya kalau kata guru saya. Itu ya sudahlah saya bilang. Oke, yang penting itu beliau orang tua saya gitu aja. Kita mah hanya mendoakan hidayah. Biar begitu nikmatnya ini di Islam. Kalau kamu nggak memegang Islam,
agama paling benar udah paling benar itu Islam. Luar biasa ya, apa perjalanannya. Tapi saya salut loh reading yang mana yang saya lihat ya dengan banyak kasusnya di yang viral gitu kan, kejadiannya anak-anak Gen Z ini ya dengan segala macamnya ya kan, dari mulai yang aneh-aneh ya kan, ya itu karena selalu menjadi pembenaran, alasan broken itu menjadi pembenaran ya kan, padahal ternyata tidak loh. Ini buktinya contoh saat ini orang yang tidak pasal ini usianya masih muda ya kan, usia berapa sekarang? 28 ya, sudah sekarang sudah menikah ya, sudah punya anak 2 katanya ya, anak satu nambah ya. Subhanallah banget. Nah dari kejadian ini apa sih yang menjadi pesan moral untuk khususnya ya anak-anak muda Gen Z di zaman sekarang nih, yang luar biasa nih, gitu kan, lingkungannya luar biasa, pokoknya nggak bisa diinilah, kasusnya sekarang heboh aja kan dari lingkungan ini kan. Apa sih yang bisa Kang Billy sampaikan dari pelajaran hidup yang Kang Billy ambil ini, yang hari ini alhamdulillah Kang Billy sudah menjadi mu'alaf ya kan, sudah menjadi guru ngaji juga, luar biasa ya, berarti benar-benar gitu kan belajar ilmunya benar-benar di dalam banget, karena itu tadi niatnya ya, tekad dari Jakarta Hijrah ke Sukabumi untuk belajar agama Islam ya kan. Nah pesan moral apa kan boleh untuk para anak-anak yang menurutnya berpendapat ya, menurutnya ya pembenaran kan. Carilah teman, yang pertama carilah teman yang agamanya kuat, yang bisa mengingatkan kita akan kebenaran. Karena pergaulan itu posisi pertama ketika kita mau meranjak dewasa. Pergaulan masa-masa ini ya, transisi. Iya, mencari jati diri itu, para pemuda itu mencari jati diri itu haruslah cari pertemanan yang positif di lingkungan itu, yang circle-nya lah, kalau bahasa circle. Betul. Kalaupun sekarang aktif dengan gadgetnya, carilah video atau yang segala macam yang positif, yang bermanfaat gitu. Boleh nongkrong, bermain boleh nongkrong, tapi satu, ketika azan ingat sholat dulu paling 2 menit. Durcir ya kalau bahasa betul. Sholat main lagi, silakan. Jadi benar fondasi ya. Betul, fondasi, karena ketika kamu kehilangan sholat, kamu akan kehilangan segalanya. Apalagi para anak muda itu kan pasti punya cita-cita yang tinggi. Dengan sholat, dengan agama akan terarah. Gitu. Nah, jangan merasa kamu sebagai anak broken home, karena setiap manusia itu punya masa lalu, tapi setiap manusia punya cita-cita. Gitu. Pegang menurut kata-kata ulama, peganglah agamamu, peganglah siapa teman dudukmu, carilah yang positif. Karena zaman sekarang itu Masya Allah, pergaulan sekarang betul. Kalau kita nggak pintar-pintar deket sama yang soleh, mau deket sama siapa? Jangan sampai menzubilai minzalik yang tidak. Karena di zaman sekarang ini kita tidak tahu kedepannya harus seperti apa kalau nggak pegang agama, kalau nggak punya tiang agama. Memang yang saya rasakan anak broken home itu, saya salah kemana-mana, itu salah kurang, itu salah kurang. Anak broken home itu rasa dia mindsetnya sudah dia karena down, dia merasa tidak punya siapa-siapa. Betul. Nggak punya siapa-siapa kan gitu ya. Kamu main ke rumah teman, orang keluarganya yang kurang nggak pulang, saya diam, sakit. Udah main kemana gitu kan. Nikmatnya ketika diam di masjid, ternyata saya berzikir sama Allah. Ketenangan sesungguhnya itu ketika kamu di dalam rumah Allah, kamu berzikir. Ketenangan yang sebenarnya, saya bilang, bukan ketenangan yang hanya di dunia, tapi akan sesaat, tapi akan membawa ke akhirat tenangnya itu. Gitu. Semangat hidup, jangan patah semangat, harus cari teman positif, jagalah sholatnya. Memilih teman itu berarti penting ya. Tuh. Apa kabar dengan adik Kang Billy sendiri sekarang? Apakah sudah ikut hijrah atau? Alhamdulillah sekarang beliau lagi belajar hijrah. Alhamdulillah, subhanallah ya. Ini benar-benar aset akhiratnya orang tua sudah dapat. Saya merinding sebagai orang tua. Oke, Kang Billy, terima kasih banyak. Pelajaran yang sangat berharga bahwa jangan jadikan broken itu sebagai pembenaran yang tidak baik.
tetap semangat anak-anak muda di luar sana. Fondasi yang utama adalah salatlah sebelum engkau disalatkan. Oke, penonton The Portal, kembali lagi nanti dengan episode yang lain yang tentu lebih menarik lagi. Salam The Portal.